Selamat datang di channel Pukul 03, tempat di mana kisah-kisah gelap tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen sebelum malam ini berubah jadi mimpi buruk terakhirmu. Gunung Lawu bukan sekadar hamparan alam yang indah. Ia adalah tempat bersemayamnya rahasia yang dikubur dalam sunyi dan dupa, sebuah batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kabut turun lebih tebal, sunyi lebih dalam, dan suara gamelan menggema tanpa asal. Kabut belum turun saat mereka tiba di base camp Cemoro Sewu sore itu. Angin dingin berembus pelan membawa aroma samar dupa dan bunga melati dari arah pepohonan. Warga sekitar memperingatkan mereka seperti biasa. "Jangan naik malam ini nih, nak. Ini malam lelaku," kata seorang ibu tua penjaga warung. "Apa itu malam lelaku?" tanya Raka, menahan tawa kecil. Malam saat dunia jin dan manusia hanya dipisah sehelai kabut. Kalau ada yang manggil dari hutan, jangan dibalas. Gilang tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tapi hanya Naya yang diam, menatap ke arah hutan dengan mata tak berkedip. Ia merasakan sesuatu, seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Namun mereka tetap memutuskan naik. Tantangan menaklukkan Lawu di malam Jumat Kliwon terdengar seperti petualangan yang akan dikenang selamanya, setidaknya bagi mereka yang bisa turun kembali. Langit gelap cepat. Suara Tonggret berganti dengan senyap aneh. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah batu besar dengan bekas dupa yang masih mengepul. Tari mencatatnya di jurnalnya sambil bergumam. Katanya ini tempat pertapaan zaman Majapahit. Tak ada yang menjawab. Saat mereka melanjutkan langkah, tiba-tiba terdengar suara tit, 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 seperti lonceng kecil yang terayun oleh angin. Suara itu tak berasal dari belakang, tapi dari depan, di tengah jalur yang harusnya kosong. Mereka saling pandang. Raka memutuskan untuk tetap maju, namun jantung mereka mulai terasa berat, seperti dipaksa memikul beban yang tak kasat mata. Kabut mulai turun. Kabut yang tebal menyelimuti hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dan di sela kabut itu terdengar suara gamelan. Perlahan, mistik, memanggil. Dan di antara kabut, sosok wanita berbaju kebaya putih tampak berdiri membelakangi mereka di kejauhan. "Naya," bisik suara yang sangat mirip dengan ibunya. Tapi Naya tahu, ibunya ada di rumah. Naya hampir menjawab panggilan itu. Namun Gilang buru-buru menarik lengannya dan berbisik, "Jangan jawab apapun dari balik kabut." Di malam Jumat Kliwon, suara tak selalu berasal dari makhluk hidup. Kabut tak hanya menutupi pandangan, tapi juga membuka jalan-jalan yang tak pernah terpetakan manusia. Dan jika kau mengikuti suara, maka kau tak akan pernah kembali dengan utuh. Raka menyalakan headlampnya, mencoba menembus kabut yang semakin pekat. Tapi cahaya senter seperti ditelan udara. Suara gamelan perlahan meredup, namun menyisakan perasaan ganjil, seperti gema yang hanya bisa didengar hati. Naya masih pucat, detak jantungnya cepat, peluh dingin mengalir di pelipis. "Tadi itu suara ibuku, aku yakin," bisiknya. "Nggak mungkin, Nek. Itu bukan dia," ujar Tari pelan, mencengkeram tangan Naya dengan gemetar. Gilang mencoba bercanda seperti biasa, tapi suaranya goyah. "Kita harus lanjut naik. Jangan sampai kejebak kabut di tengah jalur." Raka mengangguk. Tapi saat mereka mulai berjalan, jalur di depan sudah berubah. Batu-batu besar yang tadi jadi penanda tak terlihat lagi. Pohon-pohon pinus yang tadi berjajar kini tampak lebih lebat, lebih tua, lebih kelam.
Mereka seperti berada di jalur yang tak mereka lewati sebelumnya. Setelah 1 jam berjalan dalam kebingungan, mereka melihat sinar api kecil di kejauhan, seperti obor yang berkedip-kedip. Raka memutuskan mendekat, berharap bertemu pendaki lain. Tapi begitu mereka tiba, tak ada siapapun. Hanya sebuah batu besar melingkar, dan di tengahnya sebuah kendi tua yang masih mengeluarkan asap dupa. Di bawahnya tertulis aksara Jawa kuno yang hanya bisa dimengerti sebagian oleh Tari. Sing sapa nglanggar lelakon, ora bali karo awak utuh. Siapa yang melanggar aturan tidak akan kembali dengan tubuh utuh. Tiba-tiba angin berembus keras, dedaunan beterbangan, asap dupa menari cepat ke arah mereka, membentuk sosok bayangan tinggi dengan rambut menjuntai panjang sampai tanah. Matanya menyala merah, namun wajahnya tak pernah terlihat jelas. Hanya senyuman yang perlahan melebar hingga telinga. Tari jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Naya mencengkeram liontin kecil yang diberikan ibunya, berdoa dalam hati. Gilang memegangi pundak Raka, napasnya terengah. Kita harus turun sekarang. Tapi ketika mereka menoleh ke belakang, jalur pendakian sudah tidak ada. Hutan pinus telah berubah menjadi lorong gelap dengan akar menggantung seperti tali gantungan. Dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini disertai suara nyanyian perempuan yang lirih namun mendalam. Lelaku, lelaku, ajining rogo ono ing laku. Nilai tubuhmu ditentukan dari perjalananmu. Raka menoleh ke arah teman-temannya. Kita tidak sedang mendaki Gunung Lawu. Kita sedang memasuki tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Kabut menelan mereka kembali, dan dari balik pohon, sepasang mata mengawasi. Bukan 1 pasang, tapi banyak, belasan, mungkin lebih. Tari menunjuk ke arah pohon yang baru saja mereka lewati. Kalian lihat itu. Di sana, tergantung sebuah tas carrier merah, penuh lumpur, dengan nama Raka tertulis jelas di labelnya. Masalahnya, tas itu masih ada di punggung Raka. Malam lelaku adalah waktu ketika batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis, hampir tak terlihat. Bila kau melangkah terlalu jauh ke dalam kabut, kau mungkin menemukan dirimu berjalan di tempat yang tak pernah tercatat dalam peta manapun. Atau lebih buruk, berjalan di tanah milik mereka yang tak ingin diganggu. 4 pendaki itu berdiri membeku di depan tas carrier merah yang tampak kotor dan usang. Embun malam menetes dari tali tas seperti keringat dingin. Itu tas gua, suara Raka nyaris tak terdengar. Ia membuka tasnya yang masih menempel di punggungnya. Semua isi lengkap. Semua utuh, tapi yang tergantung di pohon itu identik, termasuk gantungan kecil berbentuk kompas yang dulu pernah rusak dan sudah ia buang bulan lalu. Naya mulai menangis pelan. Tari gemetar sambil membaca jurnal kecil yang ia tulis sejak awal perjalanan. Anehnya di halaman terakhir tertulis, kami hanya ingin melewati malam lelaku. Tapi ternyata kami sedang diuji. Padahal Tari yakin belum pernah menulis itu. Hutan berubah cepat. Suara binatang malam menghilang. Udara menjadi sangat dingin, menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar suara lumpur diinjak meskipun tak ada hujan. Dan bau tanah basah bercampur dupa menyeruak tajam. Gilang berbisi, kita harus keluar dari sini. Jalur ke arah pos 2 harusnya ada di barat. Aku hafal. Mereka berempat mulai berjalan cepat. Tapi setiap langkah terasa semakin berat. Seperti tanah mencoba menahan mereka. Kabut kian menebal.
dan di antara sela-selanya muncul bayangan-bayangan samar yang hanya terlihat sekilas. Sosok dengan mata kosong, beberapa tanpa kepala, berjalan di arah berlawanan. Tiba-tiba, Naya berteriak. Ia terjatuh dan menunjuk ke sebuah batu nisan kecil di bawah pohon tua. Nama yang tertulis di sana membuat darah mereka beku. Naya Ayuning Tias, 2002-2025. Itu namaku, katanya lemas. Itu tanggal tahun ini. Tari meraih pundaknya dan menariknya menjauh. Enggak mungkin. Itu cuman ilusi. Bukan ilusi, saut Gilang. Mereka menunjukkan masa depan, atau mungkin takdir. Raka akhirnya memutuskan satu hal. Kita nggak bisa terus naik. Kita harus cari jalan turun. Sekarang. Tapi sebelum langkah mereka diayunkan, dari balik kabut, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup selendang batik lusuh. Ia berdiri tak jauh di depan mereka, diam seperti patung. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arah Tari. Angin berhenti, daun tak bergoyang, hanya detak jantung mereka yang terdengar. Dan suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Suara gamelan yang diiringi ratapan perempuan. Siji, loro, telu, waktu wis entek. 1 bi, 2, 3, waktumu sudah habis. Tiba-tiba Tari kejang-kejang. Matanya membalik, mulutnya terbuka lebar, dan dari tenggorokannya keluar suara bukan miliknya. Salah satu dari kalian sudah pernah datang ke sini sebelumnya dan meninggalkan janji yang belum dibayar. Dalam tradisi lelaku, setiap niat harus diiringi dengan kesungguhan. Setiap janji yang dibuat di tanah yang disucikan harus ditepati. Jika tidak, maka mereka yang menjaga batas antara dunia akan menagihnya dengan cara yang paling menakutkan. Tari masih menggigil hebat. Tubuhnya kini tergeletak di tanah. Naya memeluknya erat sambil membaca doa, sementara Raka memutar tubuh Tari dan menepuk-nepuk pipinya. Gilang, yang semula paling santai, kini tampak paling panik. Wajahnya pucat, mulutnya komat kamit tanpa suara. Raka menoleh dengan tatapan tajam. Apa maksud janji yang belum dibayar? Siapa yang pernah ke sini? Gilang menunduk. Napasnya berat. Gue pernah ke Gunung Lawu 3 tahun lalu. Tapi gue nggak naik bareng orang. Sendirian. Kenapa lo nggak pernah cerita? Bentak Raka. Karena waktu itu gue nggak turun sendirian. Gilang mulai bercerita. Saat itu ia melakukan pendakian solo karena ingin uji nyali. Tapi di tengah jalur, ia bertemu seorang kakek berpakaian serba putih. Kakek itu memberinya tempat berteduh saat badai kabut datang. Dia bilang, kalau gua kuat melewati malam lelaku, gua bisa dapet ilmu penarik keberuntungan. Tapi ada syaratnya. Syarat itu adalah meninggalkan sesuatu yang paling berharga di Gunung Lawu dan kembali setelah 3 tahun untuk menebusnya. Gua pikir itu cuma omongan mistis. Jadi gua tinggalkan liontin warisan nyokap gua di Batu Keramat dan gua nggak pernah balik. Raka mencengkeram kerah baju Gilang. Dan lo ajak kita ke sini tanpa bilang apa-apa. Tari, yang perlahan sadar, membuka matanya dengan suara serak. Mereka menunggu dia. Tapi sekarang, kita semua masuk dalam perjanjiannya. Langit berubah, kelabu kehitaman. Tanah bergetar pelan. Dari balik pepohonan bayangan tubuh-tubuh tanpa kepala mulai bermunculan satu persatu. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri, menatap, atau mungkin menunggu. Suara dari langit menggema, bukan seperti petir, tapi seperti teriakan ribuan jiwa yang memanggil,
Bayar janji, bayar janji. Karo awakmu dewe, tebus janjimu dengan tubuhmu sendiri. Gilang bersujud di tanah, menangis penuh penyesalan. Ambil gue aja, jangan yang lain, gue yang salah. Tapi sosok berjubah dari episode sebelumnya kembali muncul. Kali ini ia tak menunjuk, tapi mengangkat tangan ke langit. Dari tanah di bawah mereka muncul batu nisan baru. 4 buah, kosong. Tapi saat mereka menatap lebih dekat, satu persatu nisan itu mulai terukir dengan nama mereka masing-masing. Naya menjerit, Tari menangis. Raka menarik mereka semua untuk berlari. Tapi jalur di belakang mereka berubah menjadi jurang gelap. Mereka hanya bisa maju ke satu arah. Arah dari mana suara gamelan berasal. Dan di antara suara itu, terdengar tawa kecil. Tawa seorang anak kecil. Saat mereka menyusuri jalan sempit, tiba-tiba Naya berhenti dan menunjuk ke tanah. Ada jejak kaki kecil yang sangat jelas di tanah basah. Tapi bukan satu arah. Jejak itu mengelilingi mereka. Kita sedang diikuti. Ketika kamu mendaki Gunung Lawu, kamu akan menemukan banyak cerita tentang pendaki yang hilang. Tapi tak semua dari mereka hilang tanpa jejak. Beberapa memilih untuk tinggal. Bukan karena tersesat, tapi karena dipanggil. Langkah mereka semakin cepat menyusuri jalur sempit yang makin gelap. Di belakang kabut menutup seperti tirai. Di depan, suara gamelan terdengar seperti diputar ulang dalam kecepatan lambat. Serak, menusuk telinga, tak lagi indah, tapi menyeramkan. Jejak kaki kecil yang mengelilingi mereka perlahan menghilang, digantikan dengan tanda-tanda aneh di batang pohon, simbol-simbol kuno, lingkaran merah dari darah kering, dan sesajen dari bunga 7 rupa yang masih basah. Naya mencengkeram liontinnya kuat-kuat, suaranya parau. Kita nggak sendirian, dia masih di sini. Tari membuka jurnalnya lagi. Kali ini ia menemukan halaman baru yang tidak pernah ia tulis. Di sana tergores dengan tinta merah. Yang mendaki malam lelaku tak akan pulang tanpa menukar jiwa. Di tengah hutan, mereka menemukan satu tenda tua dengan senter yang masih menyala di dalam. Padahal tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Raka memeriksa isinya dengan hati-hati. Ada sleeping bag, buku catatan usang, dan sepasang sepatu berdebu. Gilang membaca label di kantong makanan. Kadaluarsa 2017. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah isi buku catatan itu. Di sana tertulis nama-nama pendaki dan semuanya dicoret. Kecuali satu nama yang belum dicoret. Raka Adiwangsa. Ini gila. Raka mundur. Nama gue ada di sini. Ini apa? Gilang menemukan foto usang di bawah sleeping bag. Tampak seorang pemuda berdiri di depan gapura jalur pendakian Lawu. Sangat mirip dengan Raka, tapi dengan pakaian yang sudah ketinggalan zaman. Itu lo? Tanya Naya. Gue nggak pernah kesini sebelumnya, sumpah. Mereka keluar dari tenda. Tapi kini hutan sudah berubah. Langit malam menghilang. Mereka kini seperti berada di sebuah desa tua yang mati. Rumah-rumah dari kayu reyot berjajar, kosong. Tidak ada suara manusia. Hanya bunyi angin dan gamelan yang terus berdengung. Di tengah desa itu berdiri sebuah pendopo besar dengan dupa yang masih menyala. Tari membaca ukiran di gerbang pendopo. Padepokan Lelaku Kaki Lawu. Ini nggak ada di peta manapun, gumamnya. Saat mereka masuk pendopo, mereka melihat belasan sosok berpakaian pendaki sedang duduk bersila mengelilingi tungku dupa. Semuanya tampak diam, menunduk. Tapi ada yang janggal. Mata mereka kosong dan kulit mereka pucat keabu-abuan.
Tiba-tiba, semua kepala mereka menoleh bersamaan ke arah Raka dan kawan-kawan. Salah satu dari mereka membuka mulut, suaranya berat dan terdistorsi. Kalian sudah sampai, tinggal satu ujian terakhir sebelum bisa kembali, atau tetap tinggal. Dari belakang, suara langkah kecil mendekat. Seorang anak kecil berbaju adat Jawa muncul, tersenyum, memeluk kaki Raka, dan berkata dengan polos, "Selamat datang, ayah." Semua membeku. Raka terduduk. Apa maksudnya? Anak kecil itu menunjuk ke arah altar dupa, di mana terdapat lukisan tua yang mulai terbakar dengan api biru. Dalam lukisan itu, tampak sosok Raka, duduk bersila di tengah para pendaki lain dengan mata yang sama kosongnya. Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekadar rahasia gaib. Ia menyimpan ingatan-ingatan yang hilang, janji yang dilupakan, dan identitas yang sengaja dikaburkan. Karena kadang, untuk bisa keluar, kau harus mengingat kenapa kau masuk. Pendopo itu masih berdiri sunyi. Suara gamelan kini seperti berasal dari dalam kepala mereka. Dupa membumbung ke langit gelap, mengirimkan aroma yang membuat mata mengantuk. Pikiran kabur. Anak kecil berbaju adat masih berdiri memeluk kaki Raka. Senyumnya polos, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih tua dari umur manusia manapun. "Selamat datang, ayah," ucapnya lagi. "Siapa kamu?" tanya Raka, berusaha mengontrol napas. Anak itu hanya menunjuk lukisan yang terbakar di altar, lalu berkata, "Ayah pernah janji akan kembali." Suasana mendadak seperti terhenti, angin berhenti. Asap dupa mengepul di sekeliling Raka, membentuk bayangan-bayangan samar dari masa lalu. Tangan Raka gemetar. Ia mulai melihat potongan memori yang tak ia kenali, atau lebih tepatnya, memori yang ia lupakan. Seorang perempuan muda berpakaian putih menangis di bawah pohon besar. Raka berdiri di depannya, mengenakan pakaian adat, membacakan sesuatu dari lontar kuno. Suara gamelan yang mengiringi ritual, dan sesajen berupa rambut, darah, dan liontin. "Aku pernah ke sini," bisik Raka, lemas. "Bukan hanya sekali, tapi di kehidupan sebelumnya." Tari menoleh kaget. "Lo ngomong apa, Rak?" "Gue pernah jadi bagian dari tempat ini. Dulu, gue pernah janji akan kembali dan akan jadi penjaga gerbang." Sosok berjubah hitam masuk ke pendopo. Kali ini wajahnya terlihat, seorang wanita tua dengan mata putih legam dan lidah menjuntai panjang. Ia menunjuk ke 4 pendaki itu, lalu berkata dengan suara 3 lapis, "Pilih salah satu. 1 jiwa tinggal, 3 lainnya bebas. Kalau tak ada yang memilih, semua akan tinggal." Suasana jadi tegang. "Gila, ini nggak masuk akal," ucap Gilang. "Ini ujian terakhir," bisik Naya. "Kita harus bisa keluar tanpa mengorbankan siapapun." Tapi tiba-tiba Tari melangkah maju. "Ambil gue aja. Gue nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa." "Tari!" seru Naya. "Enggak," bentak Raka. Namun sebelum Tari menyentuh lantai altar, tangan anak kecil itu meraih lengannya dan berkata pelan, "Bukan kamu yang kami tunggu." Bayangan para pendaki tanpa mata berdiri dan mengepung mereka. Dari belakang tanah mulai terbuka, menganga seperti mulut siap menelan siapa saja yang tak dipilih. Raka akhirnya berdiri. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya ia bicara, "Kalau memang gue yang bikin semua ini terjadi, biar gue yang bayar." Ia melangkah ke altar dan menunduk. "Ambil gue, tapi biarkan mereka pergi." Dupa mendesis, api altar membesar.
Kabut berputar kencang. Suara gamelan berhenti seketika. Semuanya gelap. Saat kabut mulai menghilang, Naya, Tari, dan Gilang terbangun di pos peristirahatan pertama. Langit sudah terang, burung berkicau. Tapi Raka tidak ada. Di dekat mereka hanya ada satu barang, liontin milik Raka hangus di tepinya. Dan secarik kertas dari jurnal Tari yang kini terbuka pada halaman terakhir. 1 jiwa tinggal, 3 jiwa kembali. Janji telah dibayar. Saat mereka mulai berjalan turun, Naya menoleh ke balik hutan. Di sana, samar-samar, tampak sosok Raka berdiri di balik kabut, mengenakan pakaian adat Jawa, tersenyum tipis. Dan di sampingnya, anak kecil itu menggenggam tangannya. Tak semua yang hilang berarti lenyap. Ada yang tetap tinggal, menjaga, menunggu, dan menahan sesuatu yang jauh lebih tua daripada kematian. Dan Gunung Lawu, dengan semua kabutnya, bukan hanya menyimpan arwah, ia adalah gerbang. 3 pendaki itu, Naya, Tari, dan Gilang, berjalan turun dalam diam. Langit mulai cerah, tapi hawa di sekitar mereka masih berat, seperti udara belum sepenuhnya milik dunia manusia. "Kamu yakin kita benar-benar keluar?" tanya Tari pelan. Gilang mengangguk, tapi ragu. "Tapi kenapa gue ngerasa kita masih diawasin?" Mereka tiba di pos Cemoro Sewu sekitar pukul 7 pagi. Para penjaga base camp menatap mereka dengan wajah pucat. Kalian yang naik semalam?" "Iya," jawab Naya lemas. "Tapi kami ngelihat kalian udah naik minggu lalu dan nggak pernah turun." Mereka bertiga saling pandang. "Maksudnya minggu lalu?" gumam Tari. "Kami baru naik semalam." Salah satu penjaga menunjukkan berita dari ponselnya. Ada foto mereka berempat, Raka, Naya, Gilang, dan Tari, dinyatakan hilang sejak 7 hari lalu. Pencarian sempat dilakukan, tapi dihentikan karena kabut tak kunjung reda. "Itu nggak mungkin. Kita baru naik tadi malam," ucap Naya, matanya berkaca-kaca. Tapi tubuh mereka tak berbohong. Luka-luka di kaki Gilang sudah mengering. Rambut Tari memanjang seolah berhari-hari tak disisir. Dan di telapak tangan Naya ada bekas luka bakar kecil berbentuk segitiga, lambang di altar pendopo. Malamnya mereka bertiga menginap di penginapan desa bawah, tapi mimpi buruk terus menghantui. Naya bermimpi berjalan di tengah kabut, dan dari jauh Raka memanggilnya. "Nek, bantu gue. Gerbangnya belum tertutup." Tari melihat tumpukan jasad pendaki berjejer di tebing, dengan mata terbuka kosong, memandang langit. Di belakang mereka gerbang batu besar terukir aksara Jawa. Gapura Jagat Kalanggengan. Gerbang alam keabadian. Gilang bermimpi berada di pendopo lagi. Tapi kali ini Raka duduk di singgasana batu, dikelilingi oleh sosok berjubah hitam, dan dari matanya mengalir air mata darah. Keesokan harinya, Tari mencoba mencari informasi tentang Gapura Jagat Kalanggengan dan menemukan petunjuk mengejutkan di buku tua perpustakaan desa. Ini bukan mitos. Ini bagian dari naskah kuno peninggalan Majapahit. Dulu para lelaku spiritual percaya bahwa Lawu menyimpan pintu ke alam abadi, tempat roh berkumpul sebelum reinkarnasi. Gerbang itu hanya bisa terbuka malam Jumat Kliwon dan butuh tumbal yang bersedia menjadi penjaga. Tapi jika pintu itu tidak ditutup, maka batas dunia bisa runtuh. Naya berdiri di lereng, menatap puncak Lawu yang tertutup awan. Suaranya serak. "Raka nggak mati, dia dijadikan penjaga."
Tapi dia masih bertahan karena kita belum pergi. Tari memegang tangannya. Maksudmu? Kita harus kembali. Kalau enggak, gerbang itu enggak akan pernah tertutup. Dari jendela penginapan, Gilang melihat bayangan Raka berdiri di pinggir pohon pinus, tapi kali ini wajahnya tidak utuh, matanya hitam seluruhnya, dan dari mulutnya mengalir asap dupa. Dan dari belakangnya, sosok-sosok tanpa kepala mulai bermunculan lagi. Ketika gerbang dunia terbuka, hanya mereka yang pernah masuk dan kembali yang bisa menutupnya. Tapi menutupnya berarti menghadapi bukan hanya setan dari luar, tapi juga setan dari dalam diri sendiri. Dini hari langit masih kelam saat Naya, Tari, dan Gilang kembali berdiri di kaki Gunung Lau. Kali ini mereka tidak membawa perlengkapan lengkap, hanya senter, air, dan benda-benda yang mereka tahu berkaitan dengan pengalaman gaib sebelumnya. Liontin Raka, jurnal Tari, kain batik pembungkus dupa yang ditemukan Gilang. Kita naik sekarang, sebelum Jumat Kliwon berakhir, ucap Naya mantap. Tapi kali ini, kita bukan cuma naik gunung, sambung Gilang. Kita naik ke batas dunia. Jalur pendakian terasa asing meskipun mereka pernah melewatinya. Pohon-pohon seolah lebih rapat dan kabut turun lebih cepat, lebih pekat. Di titik tertentu, mereka melihat tenda-tenda kosong, namun dengan senter menyala sendiri dan sleeping bag yang bergerak sedikit, seolah ada isinya. Tari berbisik, mereka, para pendaki yang gagal kembali. Di depan mereka terlihat kembali pendopo kabut, tempat semua mimpi buruk bermula. Tapi kini bentuknya berubah. Pendopo itu menjadi candi batu hitam, dengan relief wajah-wajah meringis dan asap dupa yang memutar seperti ular di angkasa. Dan di altar candi itu, Raka berdiri. Tapi Raka bukan lagi Raka yang mereka kenal. Ia mengenakan jubah putih, wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, suaranya bergema 3 lapis, seperti disuarakan dari dalam gua. Aku telah menjadi penjaga gerbang, tapi gerbang belum ditutup. Naya melangkah maju. Kami datang untuk bantu lo. Kami mau lo pulang. Pulang? Senyum Raka miring. Aku sudah mati, Nay, tapi jiwa kalian masih bisa selamat. Kalau kalian meninggalkan satu hal, kenangan tentangku. Lupakan aku, maka kalian akan bebas. Mereka bertiga terdiam. Itu syarat yang terdengar sederhana, namun paling menyakitkan. Gilang menggeleng. Enggak, kita lebih milih tinggal di sini daripada lupa sama lo. Tiba-tiba, tanah bergetar. Relief wajah-wajah di candi mulai berteriak. Sosok berjubah hitam muncul dari balik kabut. Kali ini bukan 1, tapi 7. Mereka mengepung, melantunkan mantra kuno. Wenggi iki, raga kudu ilang, nyawa kudu bali, lawang kudu nutup. Malam ini, tubuh harus hilang, jiwa harus kembali, gerbang harus tertutup. Dupa mulai menyala liar, angin menjerit. Naya meraih liontin Raka, menggenggamnya erat, dan meneriakkan namanya. Raka, dengerin aku, lo masih ada di dalam sana. Mata Raka mulai berkedip cepat. Suara beratnya berubah, dan untuk sesaat, suaranya kembali normal. Nay, gue takut. Tari membuka jurnal dan mulai membacakan tulisan yang entah dari mana muncul. Janji yang ditepati akan menutup luka. Jiwa yang diingat akan kembali pada tubuh, tapi hanya jika dipanggil oleh cinta. Naya memeluk Raka dengan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba semua menjadi sangat sunyi. Gamelan berhenti, angin diam, sosok berjubah sirna. Kabut mulai pecah, candi batu retak dan runtuh.
Raka jatuh pingsan di pelukan Naya. Napasnya berat, tapi masih hidup. Gilang menangis, Tari bersujud di tanah. Dan di langit, fajar pertama setelah 7 hari akhirnya muncul. Saat mereka mulai berjalan turun bersama Raka yang lemas, Tari berhenti menatap altar yang kini hancur. Di balik reruntuhan, tampak gerbang batu masih berdiri. Tak terbuka, tapi juga belum tertutup sepenuhnya. Dan dari balik gerbang itu, 2 mata merah masih memperhatikan. Ada yang tak bisa ditinggalkan begitu saja, bahkan setelah kita pulang. Karena sebagian dari kita kadang tertinggal, terkubur di antara kabut, suara gamelan, dan janji yang belum lunas. Sudah 3 hari sejak Naya, Gilang, Tari, dan Raka kembali dari Lau. Mereka tak banyak bicara. Setiap dari mereka membawa pulang sesuatu, bukan barang tapi bekas luka yang tak terlihat. Mereka sepakat untuk berdiam sementara di rumah Naya, menghindari pertanyaan dari keluarga dan media yang masih mencari tahu soal hilangnya mereka selama 7 hari 7 malam. Raka lebih banyak tidur. Kadang-kadang bangun sambil berteriak, "Jangan biarkan pintunya terbuka. Mereka masih di sana." Tari mulai mengalami gangguan mimpi. Ia selalu melihat bayangan sosok berjubah hitam berdiri di sudut kamarnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari telinganya ia mendengar suara gamelan yang pelan, lalu makin keras, makin kencang, lalu hilang mendadak. Sementara Gilang mendapati tapak kaki basah di lantai kamarnya. Padahal hujan tidak turun dan ia tinggal sendirian. Ia mencium bau dupa setiap pukul 3 pagi. "Kita bawa sesuatu dari sana," kata Gilang suatu malam. "Bukan cuma Raka, tapi juga mereka." Akhirnya Raka bangun dalam keadaan tenang. Ia duduk di beranda rumah Naya sambil menatap langit. "Gue ingat semuanya. Waktu gue disuruh jadi penjaga, gue lihat banyak orang, pendaki, warga desa, anak-anak, tapi bukan tubuh mereka. Jiwa mereka tersesat di lorong kabut. Gerbang itu nggak akan benar-benar tertutup, karena kita udah membukanya terlalu dalam." Naya menatapnya dengan gusar. "Jadi yang harus kita lakukan apa sekarang?" Mereka ikut, karena masih ada 1 jiwa yang tertinggal. Tari membuka kembali jurnalnya. Di halaman belakang muncul tulisan tangan yang bukan miliknya. "Penjaga boleh pulang jika pengganti telah dipilih. Yang belum memilih akan dipanggil kembali." "Apa maksudnya ini?" tanya Tari. Raka menatap mereka satu-satu, lalu akhirnya berkata, "Waktu aku berhasil kembali, bukan karena gerbang tertutup, tapi karena 1 dari kalian menggantikan tempatku." Terungkap. Korban belum selesai. Mereka saling menatap, tegang. Jantung Naya berdetak kencang. Gilang perlahan mundur. Tari menggelengkan kepala pelan. "Siapa?" tanya Naya lirih. "Siapa yang udah dipilih?" Tapi sebelum Raka sempat menjawab, lampu rumah padam. Bau dupa kembali memenuhi ruangan. Dan dari luar jendela terdengar suara genta logam. Bukan dari desa, bukan dari manusia, tapi dari hutan, dari kabut. Gong, gong, gong. Tari meraih liontin milik Raka yang semula retak, kini utuh kembali. Tapi saat disentuh, liontin itu terasa hangat, berdenyut, seperti jantung. Dari bayangannya ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan gerbang batu dengan tangan terjulur. Di belakangnya bayangan Naya, Gilang, dan Raka berdiri tak bisa bergerak. Tari sadar, ia yang dipilih. Suara gamelan makin dekat, dan dari balik pintu rumah Naya terdengar ketukan perlahan. "Tok,
Tok, Tok. Sebuah suara lembut berkata, sudah waktunya lelaku terakhir. Tak semua yang kembali dari alam gaib benar-benar pulang. Sebab satu kaki mereka telah terlanjur menginjak dunia yang tak boleh dijamah. Dan dunia itu akan menagih. Pagi itu, rumah Naya sepi. Jendela berkabut, seolah malam belum mau pergi. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu telah berubah. Tari menghilang. Liontin yang ia pegang malam sebelumnya kini tergantung di gagang pintu kamar, bergetar pelan seolah menyimpan napas terakhirnya. Dalam kamar, Naya dan Gilang hanya menemukan selembar kertas bertuliskan, "Aku tahu, akulah pengganti itu. Jangan cari aku. Ini lelakuku yang terakhir." Tari. Tak ada pilihan. Meski fisik dan mental mereka masih terluka, Naya, Gilang, dan Raka memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu. Meski belum seminggu berlalu. Kalau dia memang dipilih, kita bisa rebut dia kembali. Sama seperti kalian nyelamatin gue, kata Raka dengan suara berat. Tapi ingat, ucap Gilang, kita nggak bisa masuk dengan tubuh kosong. Kita harus bawa sesuatu. Naya menyiapkan 3 benda. Potongan rambut Tari dari jepit rambut yang tertinggal. Kertas jurnal terakhir yang bertuliskan mantra. Sebilah keris kecil milik almarhum ayahnya, dulu pernah dipakai saat upacara ruatan. Jalur pendakian berubah. Gunung Lawu kini seperti hidup. Ranting bergerak seperti tangan. Udara tercium seperti bau daging terbakar dan kemenyan basah. Mereka sampai kembali di gerbang batu yang pernah muncul dalam penglihatan Tari. Kali ini gerbang itu terbuka, memancarkan cahaya merah darah. Di dalamnya, Tari berdiri sendiri mengenakan kain putih yang berkibar pelan, wajahnya kosong. Dia tidak lagi sadar, bisik Raka. Tapi dia belum sepenuhnya hilang, jawab Naya sambil menggenggam keris. Raka mulai membaca mantra dari jurnal. Gilang menaruh rambut Tari di tengah lingkaran batu. Naya berjalan mendekat ke arah Tari. Tari, ini aku. Naya, ingat suara gue. Ingat waktu kita pertama naik bareng. Ingat kita jatuh di jurang kecil itu. Dan lo ketawa sambil bilang, ini bukan naik gunung, ini nyari mati. Tari bergeming, tapi air mata jatuh di pipinya. Dia dengar bisik Gilang, tapi dia belum kembali. Naya kemudian menikam keris kecil itu ke tanah di depan Tari, dan darah dari tangannya yang tergenggam ikut menetes, darah sahabat. Langit bergemuruh, gerbang batu bergetar. Suara gamelan mengamuk, sosok-sosok berjubah hitam muncul, melingkari mereka. Lagi. Salah satu sosok itu menunjuk ke arah Naya. Dari mulutnya terdengar suara seperti ribuan orang bersamaan. Tumbalnya bukan dia, tapi kau. Kau yang menolak panggilan pertama. Kau yang mengusik gerbang. Kau yang menunda lelakumu. Raka dan Gilang mencoba melindungi Naya, tapi tubuh mereka terdorong angin besar. Naya menatap ke langit, lalu pada Tari. Kalau harus ada yang tinggal, biar gue. Tapi lepaskan dia. Lepaskan semuanya. Tiba-tiba, Tari berteriak, "Tidak, bukan kau. Ini lelakuku, ini jalanku." Tari melangkah maju. Ia mengangkat tangannya tinggi dan membakar kain putih yang menempel di tubuhnya sendiri. Api suci menyala dan para penjaga kabut melolong marah. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Tari. Kabut tersedot ke dalam pusaran cahaya. Sosok-sosok hitam lenyap satu persatu, seperti debu yang hilang tertiup doa. Dan gerbang batu itu
tertutup perlahan, disertai bunyi seperti batu beradu, diiringi lantunan suara yang sayup. Lelaku wis rampung, nyawa wis bali, lawang wis ketutup. Tari jatuh dalam pelukan Naya. Masih bernapas, masih hidup. Tapi rambutnya separuh berubah putih. Di bawah langit Gunung Lawu yang mulai cerah, mereka bertiga berdiri diam. Gunung itu sunyi, tapi untuk pertama kalinya, bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang penuh kelegaan. Raka berkata lirih, "Akhirnya, lelaku selesai. Beberapa luka bisa sembuh, tapi luka dari dunia yang tak kasat mata akan terus hidup di dalam ingatan. Karena siapapun yang pernah menyentuh batas antara nyata dan gaib, tidak akan pernah benar-benar utuh lagi." 3 bulan telah berlalu sejak lelaku berdarah di Gunung Lawu. Naya, Tari, dan Gilang kini menjalani hidup seperti biasa, tapi tak ada satu pun dari mereka yang benar-benar kembali seperti dulu. Rakabi memilih menyepi. Ia tak pulang ke Jakarta. Ia menetap di desa terakhir sebelum jalur pendakian Lawu. Katanya ia merasa lebih tenang di sana. Tapi Naya tahu, itu bentuk pelarian, atau mungkin tugas baru. Tari kini sering diam, meskipun hidupnya selamat. Mata kirinya tak bisa melihat. Dokter bilang itu trauma syaraf. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia bisa melihat bayangan kabut menari di sudut kamarnya. Gilang mulai sering mimisan tanpa sebab, dan ia tak berani tidur sendiri. Kadang Naya mendengarnya menangis dalam tidur sambil berkata, "Jangan bawa gue, jangan panggil nama gue." Sedangkan Naya sendiri, setiap pagi, ia terbangun jam 3.33, tepat saat suara gamelan yang tak kasat telinga mulai berdentang lirih entah dari mana. Suatu hari, mereka bertiga menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya hanya selembar foto lama, berwarna sepia. Foto 4 orang pendaki di Gunung Lawu. Wajahnya adalah wajah mereka. Tapi usia dalam foto itu tampak seperti dari era 70-an. Dan di belakang foto itu tertulis dengan tangan kuno, "Lelakumu belum selesai. Kalian hanya ditunda, bukan dilepaskan." Di episode ini, tak ada lonceng kematian, tak ada darah, tapi ada ketakutan baru yang sunyi. Karena mereka sadar, Gunung Lawu bukan hanya gunung, ia adalah makhluk hidup. Dan sekali engkau memanggilnya, ia akan selalu menjawab. Kamera menjauh dari rumah Naya. Malam mulai turun. Kabut tipis mulai merayap dari balik pepohonan. Dari kejauhan samar-samar suara gamelan Jawa kembali terdengar. Lalu suara seorang perempuan tua membisik. "Siji, loro, telu, tunggale durung bali. 1, 2, 3. Satunya belum kembali." Dan kamera menyorot ke wajah Raka yang berdiri di lereng Gunung Lawu. Ia tersenyum kecil, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kabut.